Baik, sekarang kita ke materi yang kedua yaitu pemrograman komputer dengan Python. Nah, Python ini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Jadi Python ini nanti bisa dioperasikan pada beberapa aplikasi. Yang akan kita gunakan sekarang itu Python yang di Jupyter Notebook. Tetapi di Jupyter Notebook itu ada terintegrasi di Anaconda. Nah, Anaconda itu bisa di-download secara gratis di websitenya. Tinggal akses saja anaconda.com, kemudian slash download. Di situ ada download dan free. Jadi nanti ketika sudah di-download, diinstalkan ke komputernya masing-masing atau PC-nya masing-masing, nanti akan ada beberapa fitur bawaan Anaconda, di antaranya adalah Jupyter Notebook. Kalau yang Python ini tampilannya lebih berbasis pada CMD. Tapi kalau di Jupyter Notebook itu lebih berbasis web dan akan sangat mudah untuk pemrograman bagi pemula. Baik, berikutnya ada beberapa eh, dasar dalam mengenal Python, diantaranya adalah variabel. Jadi variabel ini kalau misal kita apa namanya definisikan mungkin ya, itu merupakan sebuah perintah. Perintahnya itu bisa seperti ini, B sama dengan 2 misalkan. Nah, B ini merupakan sebuah variabel. Kemudian variabel ini tipenya tipe bilangan bulat. Kemudian kalau misal kita print, suruh si Python ini mencetak B, terus kemudian kita klik run pada Jupyter notebooknya, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilan Jupyter Notebook pada Anaconda yang sudah kita install seperti ini. Jadi ini berbasis web, ini ada beberapa menu yang menu-menunya itu sangat familiar. Seperti halnya kita suka menemukan di Microsoft Office ataupun di aplikasi yang lainnya. Ketika kita sudah selesai mengetik perintah, kita bisa tinggal klik tombol run yang ada di sini. Kalau di Python mungkin kliknya atau tekannya tekan enter, bukan klik run. Nah, tadi kita sudah definisikan B sama dengan 2 di kolom yang pertama, terus kemudian kita printkan B, terus nanti hasilnya 2. Pada saat kolom yang kedua, bukan kolom ya, baris kedua, kita coba kasih perintah lagi ke Python, ke Jupyter Notebook ini, dengan perintah B sama dengan B dikali 2, 2,0 itu 2, 2 dalam bilangan bulat gitu ya. Nah, B di sini sudah bukan lagi tipe variabel yang bilangan bulat, tetapi dia merupakan variabel yang tipenya itu tipe float. Float itu mengambang. Mengambang itu dalam artian dia nanti nilainya bergantung pada definisi yang sebelumnya. Jadi tadi kita definisikan variabel B itu sama dengan 2. Kalau kita definisikan lagi B-nya sama dengan B dikali 2, berarti B yang pertama ini yang dikali 2 untuk arti dari B yang kedua. Nah, jadi kalau kita print B yang ini hasilnya bukan lagi 2 tetapi 4. Sekian. Berikutnya ada string. String ini merupakan kumpulan karakter yang nanti kalau misal kita definisikan di Python itu harus diapit oleh 2 tanda petik. Misalkan string pertama ini kita definisikan sebagai mata kuliah analisis numerik, jadi kumpulan variabel yang kalau kita baca kumpulan variabel, kumpulan karakter yang kalau kita baca dia jadi mata kuliah analisis numerik. Spasi ini masuknya karakter juga ya. Jadi hitungnya satu karakter spasi itu. String yang kedua kita definisikan sebagai dan pemrograman.
Kalau kita mau menggabungkan string pertama dengan string kedua, kita bisa menambahkan perintah tambah plus di sini. Kemudian ini ada tanda petik dua, maksudnya nanti ketika kita menambahkan string pertama dengan string kedua, tolong pisahkan dengan sebuah spasi di sini. Ini spasi juga masuk karakter, jadi dia juga harus ditambahkan. Kemudian ditambah string 2. Sehingga nanti kalau misal kita run, hasilnya adalah mata kuliah analisis numerik dan pemrograman. Dan yang ini karena kita tadi tambahkan spasi di sini, maka akan ada spasi. Kemudian, kalau kita misalkan mau memotong karakter dari sebuah string, itu tinggal kita perintahkan print, kemudian string, karakter mana yang kita potong. Misalnya karakter pertama sampai dengan karakter 10. Berarti kan kok karakter pertama, karakter ke 0. String, apa namanya, kumpulan karakter itu selalu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3. Jadi perhatikan panah ini ya. 0 dari M, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dapatlah kalau misalkan kita mau cetak print dari 0 sampai 11 ya. 11 kita dapat mata kuliah. Nah, berikutnya string ini juga bisa didefinisikan sebagai barisan bilangan. Jadi misalkan kita punya S, kita definisikan 3981. Ini barisan bilangan. Lalu kita mau menuliskan secara terpisah si stringnya ini. Tidak perlu mengetik ulang, cukup perintahkan S ini kita split gitu. Split dalam kurung. Jadi artinya di sini kita mau menuliskan secara terpisah S yang sudah ada pada definisi sebelumnya. Kalau kita klik run, nanti hasilnya lihat pada ini ada tiga, string 9, sama string 81 gitu. Kalau ini kan tadi stringnya 3981 barisan seluruhan. Nah, ada juga yang namanya tuple. Tuple itu barisan sembarang objek yang nantinya kalau misal kita tulis itu diapit oleh tanda kurung dan setiap sukunya ini diapit oleh tanda petik satu. Nah, misal kita mau mendefinisikan rek itu sebagai eh, delima objek, kemudian bita, kemudian 3, 18, 19, 85. Rek ini kemudian kita apa namanya definisikan sebagai nama belakang, nama depan, tanggal, bulan, tahun lahir sama dengan rek. Maka kalau misal kita mau print nama depan, otomatis nanti ketika di run dia akan merujuk pada urutan yang seperti tadi di awal kita definisikan. Nama depan itu ada di anggota tuple yang urutan ini, tengah. Dikeluarkanlah oleh Jupyter Notebook di sini sesuai dengan output input yang kita berikan tadi outputnya. Begitupun dengan print untuk definisi yang lain. Ketika kita minta tanggal, bulan, tahun lahir, maka nanti yang dikeluarkan ya digit yang memang ada pada urutan tanggal, bulan, tahun lahir. Gitu. Nah, kemudian kalau kita mendefinisikan lagi, misalkan tahun lahir itu sama dengan, kan kita pengen tahun lahir aja ya. Tahun lahir itu akan sama dengan posisi tanggal, bulan, tahun lahir yang ini. Tetapi dia merupakan tuple atau tadi itu sebelum tuple kita merupakan list, nanti kita ketemu sama list ya, merupakan barisan yang ke 012. Berarti nanti tahun lahir itu sama dengan tanggal, bulan, tahun lahir barisan yang kedua. Jadi ketika kita print tahun lahir karena dia barisan eh, barisan
atau suku yang kedua berarti di sini 1985. Kemudian kita mendefinisikan juga nama. Nama itu adalah nama belakang plus nama depan. Nama belakang, nama depan itu ada di rek terus suku yang ke satu. Kemudian nama belakang itu di rek suku yang ke nol. Ini plusnya biar ada spasi. Gitu. Jadi kalau kita print nama ya keluar nama. Tuh, itu tuple. Kemudian ada list. List itu hampir sama dengan tuple, tadi sudah disinggung sedikit. Jadi kalau list itu kita bisa tentukan panjangnya. Kalau tuple dia pakai tanda kurung biasa. Kalau list itu biasanya kurungnya siku. Nah, misalkan A. A itu adalah sebuah list satu, dua, tiga. Jadi barisan sembarang objek ya. Kemudian kita bisa menambahkan anggota yang baru ke dalam sebuah list. Kalau di tuple tidak itu. Kalau di list kita bisa tambahkan pakai perintah apa? Append. Append. Kita mau menambahkan 4 ke list A ini. Jadi kalau kita print A ya ada tambahan barunya 4 gitu. Kemudian kita mau menyisipkan. Kalau menambahkan otomatis ke suku yang terakhir ya. Setelah suku terakhir penambahannya. Kalau menyisipkan, itu tergantung dari mau menyisipkan ke mana, ke digit pertama kah, ke karakter yang kedua kah, atau yang lainnya. Misal kita mau menyisipkan ke digit ke nol untuk ditambahkan barisan 0,0. Jadi nanti perintahnya A insert digit ke nol, masukkan atau sisipkan 0,0. Maka nanti kalau misal kita print A keluarnya seperti ini. Nah, A yang ini sudah didefinisikan seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau kita suruh Python atau Jupyter Notebook ini menghitung panjangnya atau melihat atau menentukan berapa panjangnya, tinggal ketik perintah print len A. Otomatis nanti dia akan memberikan hasil 5. Ada 5 di sini. Listnya 1, 2, 3, 4, 5. Dimulai dari 0 sampai dengan 4. Nah, misalkan A itu kita definisikan 2 sampai 4, kemudian kita ganti 2. Jadi A pada suku kedua sampai 4 kita ganti dengan 1, 1, 1, 1,0, 1,0, 1,0. Dari suku kedua sampai suku 4. Berarti kan A2, A3, A4. Ini suku pertama A1, A2, ini A0, A1, A2, A3, A4 dia sudah jadi 1,0 semua gitu. Kemudian list di sini juga dapat dimodifikasi. Memodifikasinya misalkan kita punya list 1, 2, 3. Kemudian kita definisikan B itu sama dengan list A. Nah, ketika B yang ke nol, jadi B yang urutan ke nol, suku ke nol dari B ini kita ganti jadi 5, maka otomatis nanti si A-nya pun, karena kan tadi kita definisikan B sama dengan A, akan berubah. Jadi termodifikasi. Si suku pertamanya tidak lagi 1, tetapi jadi 5. Karena tadi kita perintahkan di sini B ke nol itu ganti jadi 5. Nah, biar misalkan kita mau mendefinisikan variabel yang baru tetapi tidak mengubah variabel yang lama, maka pendefinisiannya tidak langsung B sama dengan A. Misal di sini C sama dengan A, tetapi ada tanda kurung pakai titik dua. Ini berarti nilai C itu, list C itu sama dengan list A. Tetapi list C itu independen dari list A gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ganti baris ke nol dari C ini, suku ke nol maksudnya dari C ini jadi 5, maka nanti yang berganti itu hanya yang C saja, yang A tetap gitu.
Nah, di Python juga kita bisa mengerjakan sebuah matriks. Nanti matriks ini sebetulnya kan kumpulan atau list interval tertutup. Jadi list ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Ini kan baris kolom. Ini kolom-kolomnya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mencetak baris ketiga dari matriks A, biasanya kan kalau matriks 1, 2, 3. Tapi kalau di list kan 0, 1, 2. Berarti kita mau apa namanya mengeprint si list A ini untuk suku yang kedua. Ini kan suku 0, 1, 2 gitu. Kalau kita mendefinisikan baris ketiga matriks gitu. Nah, misal mencetak baris kedua dari matriks baris kedua dari matriks gitu. Berarti baris kedua dari matriks itu ini kan. Nah, terus baris kedua suku yang ketiga itu ya baris kedua suku yang kedua dari list ini, tetapi maksud apa namanya kalau di matriks kan ini kolom ya, kolom ketiga, baris kedua, kolom ketiga, bilangannya adalah 6. Tapi kalau misal di list berarti dia baris ke satu, karena kan dia dimulai dari 0, terus dari baris ke satu ini kita dapat list yang ini, kita pengen kolom ketiga itu 6 berarti dia ada di list yang atau suku pada list tersebut suku yang kedua karena kan dimulainya dari 0, 1, 2 gitu. Nah, operator aritmetika yang berlaku ini simbolnya plus seperti ini untuk penjumlahan, negatif yang seperti ini untuk pengurangan, kemudian perkalian pakai tanda bintang, pembagian pakai slash biasa, kemudian eksponensial itu pakai apa namanya pangkat gitu ya, bilangan pangkat pakai bintang 2, kemudian modulo pembagian sama modulo kelipatannya gitu pakai tanda persen. Misal nih, di sini ada perintah S itu sama dengan high. Kemudian ini berarti kan string ya, hai. Kemudian T-nya apa kabar? Kita kasih string. A-nya itu 1, 2, 3. Ini sebuah tuple karena tanda kurung siku. Kemudian kalau kita mau print 3 kali S, ini artinya kita mengulang atau menggandakan, mengulangi, membuat repetisi dari si S yang sudah didefinisikan. S yang sudah kita definisikan high, berarti high-nya nanti ada 3 kali high, high, high. Ini ada spasi di sini. Otomatis dia juga spasinya masuk ke karakter sini. Kalau kita tidak tambahkan spasi, misalkan langsung tanda petik, maka nanti akan berdempet. Kemudian misal print S ditambah T. Kita mau menyatukan dua string ini. Hai sama apa kabar. Jadinya kalau misal kita pakai perintah print S ditambah T ya hai apa kabar. Tetapi kita tidak bisa menjumlahkan tipe definisi dengan tipe yang apa variabel dengan tipe yang berbeda. Kayak misal ini print S ditambah A. S ini string, A-nya itu tuple. Ini tidak bisa dieksekusi. Tetapi kalau misalkan yang tuple tadi, kita bisa gandakan, kita bisa juga subtraksi dia, kita juga bisa mengalihkan dan lain sebagainya dari si dari si tuple ini. Gitu. Kemudian operator pembanding kurang dari, lebih besar dari, kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan tuh nanti tandanya dua sama dengannya, tidak sama dengan tuh tanda seru dengan sama dengan. Nah, misal A sama dengan 3, B sama dengan 1,34, C itu 4 tapi dia dalam bentuk string. Ketika kita perintahkan si Python itu untuk mengeprint A lebih besar dari B, maka yang keluar itu adalah true.
Kenapa? Karena kalau misal kita definisikan di awal A-nya 3, B-nya 1,34, ya memang A lebih besar dari B. Jadi dia bilang true. Tetapi kalau misalkan A sama dengan C, ini dia nggak bisa bandingkan. Kenapa? Karena ini dua tipe yang berbeda. Satu bilangan bulat, yang satu itu string. Nah, kemudian kalau ada seperti ini, tadi kan yang benar tuh A lebih besar B. Kita suruh print A kurang dari B, maka dia bilang false. Ini misal logika lagi. A lebih besar dari B tadi benar, kemudian A sama dengan B itu salah. Benar salah kalau pakai dan jadinya tetap false. Tetapi benar salah kalau pakai or, pakai atau jadinya true. Gitu. Ini benar, ini juga benar. Pakai dan A. Ini itu maksudnya A lebih besar B, A tidak sama dengan B. Dilihat panahnya ya. A apa lebih besar B benar dan A tidak sama dengan B juga benar. Maka dia bilang true. A kurang dari B salah nilainya. A sama dengan B juga salah nilainya. Dua-duanya salah. Berarti dia jadi false. Kemudian A lebih besar B betul. A tidak sama dengan B betul. Dua-duanya betul. Pakai hubung dan maka dia betul nilainya true. Kemudian di Python ini ada yang namanya kondisional. Kondisional itu if up, kemudian if ada sebuah kondisi, kemudian blok atau eksekusi kondisi tersebut. Jadi kita mengeksekusi pernyataan pada posisi blok ini dilakukan jika syarat pernyataan kondisinya terpenuhi. Jadi kalau misal di sini terpenuhi ya bloknya ini dilakukan di apa dieksekusi gitu. Kemudian ada juga elif. Elif itu singkatan dari else if. Mekanisme kerjanya sama dengan if yang tadi. Jadi kalau misal if kondisinya seperti ini, lakukanlah ini. Elif selain itu kondisinya yang seperti ini, lakukan ini. Gitu. Else kalau misal ada dari dua kondisi ini yang memang masih ada satu lagi, pakai tambahkan dengan else. Contoh, kita mau mendefinisikan sebuah program tanda bilangan katakanlah. Program tanda bilangan A gitu. Jadi ini karena nggak bisa pakai spasi ya, jadi karakter spasinya kita ganti pakai slash. Kalau pakai kurang nggak bisa juga karena dia masuknya ke subtraction. Tanda bilangan dari sebuah bilangan A. Tanda bilangan A, A-nya ini A yang nanti mau kita definisikan di sini. Jika misalkan A itu kurang dari 0,0, maka tandanya itu sama dengan negatif. Jadi kalau bilangan kurang dari 0 kan tandanya negatif ya. Else if selain itu katanya kalau A-nya lebih besar dari 0 maka tandanya positif. Terus masih ada yang belum kedaftar di sini. Siapa? Else tanda sama dengan 0. Kalau A-nya nggak ada yang di sini. Kasih tandanya sama dengan 0. Jadi kalau yang nggak ada di sini bilangan berapa ya? 0. Berarti ya udah langsung aja tanda sama dengan 0. Return tanda. Jadi baliklah return tanda itu maksudnya kan kita tadi sudah mendefinisikan tanda-tanda return tanda. Ya tulis tandanya nanti gitu. Misal A-nya sama dengan 1,5. Maka kalau kita kasih perintah print ini mah string yang buat apa namanya memantaskan, menambahkan kalimat awal gitu ya. Print A memiliki tanda karena kan kita tadi sudah mendefinisikan A-nya 1,5, kita suruh dia print A memiliki tanda string ini plus tanda bilangan A yang ini gitu. Tapi A yang ini nanti kena perintah yang atas karena dia menjadi sebuah ini kan fungsinya, ini variabelnya si variabel A ini masuk ke dalam fungsi ini ya dioperasikan di dalam fungsi ini. Jadilah dia A memiliki tanda positif karena dia ada di ranah lebih besar dari 0. Tandanya positif. Nanti kalau kita definisikan yang lain, negatif 2 misalkan. Ini pasti nanti bukan positif lagi yang pas setelah di run, tapi negatif. Gitu.
Nah, di Python itu juga ada looping. Loopingnya ini misalkan while kondisi block. Jadi eksekusinya sama aja dengan yang tadi sebetulnya kondisional. Kalau misal eksekusi bloknya ini, jika si persyaratan setelah while-nya itu dipenuhi. Jika memang ada yang lain, else, nah, lakukan yang perintah bloknya, apa perintahnya ketika ada yang lain misalkan. Nah, misal Nmax itu sama dengan 5, N maksimumnya ya. N-nya dimulai dari 1. A ini kita mau bentuk sebuah list kosong katakan. While N kurang dari Nmax, gitu ya. Kalau misal N-nya masih kurang dari Nmax, kata si kita kasih perintah ke sini, maka tambahkan barisan A ini, kok barisan tuple list A ini dengan 1 per N gitu. Nah, kalau misal 1 ya tambahkan jadinya 1 per 1. Berarti yang pertama 1 gitu ya. Kemudian N-nya itu siapa? N-nya itu adalah sama dengan N+1. Jadi N ini itu akan sama dengan N plus 1. Nah, misalkan ini kan berarti suku ke nol ya. Nggak bisa kita apa bagi dengan nol, makanya dia didefinisikan dari N+1. Nah, misal yang pertama itu 1 per 0 ditambah 1. Berarti 1 per 1. Jadilah 1. Yang kedua, 1 per suku kedua. 2 ditambah 1. Jadilah 1 per 2 atau 0,5. Yang ketiga, berarti kita menyisipkan 1 dibagi dengan 3. Yang keempat, 1 dibagi dengan 4. Di sini, karena sudah sampai dengan 4, si N-nya sudah sampai dengan apa batas minimal untuk Nmax. Nmax-nya 5 ya, terus di sini kurang darinya nggak pakai sama dengan, berarti cuma sampai 4. Maka kita ketika mengeprint A, cuma nilainya itu 1, 0,5, 0,3, sampai dengan 1 per 4, 0,25. Nah, selain menggunakan while, kita juga bisa pakai perintah for in. For target in barisan. Misalkan. Hampir sama dengan yang tadi, kita mau membentuk list kosong, tapi kita mau menambahkan 1 per N ke list kosong ini. Eh, for N in range, karena dia di sini sudah menentukan dalam sebuah range, jadi kita nggak perlu lagi mendefinisikan eh, N-nya. Jadi sudah ada di range tersebut 1 sampai dengan N max. Hasilnya sama dengan yang tadi karena perintahnya 1 per N append. Gitu. Kemudian yang berikutnya ada break. Break ini untuk mengeksekusi, jadi digunakan jika syarat-syarat yang dimintakan itu tidak terpenuhi gitu. Sehingga jika menggunakan apa namanya pakai if yang pertama itu nggak bisa. Misal nih, kita punya daftar seperti ini. Nama itu kita definisikan sebagai input tulis nama, kemudian for i in range. Jadi dari range i sampai len gitu. Daftar panjang daftar ini. Misal daftarnya ada 4 ya, dari I1 sampai dengan 4. Jika daftar yang ke I, jadi apa namanya ini barisan ini misalkan 0, 1, 2, 3. Daftar yang ke I sama dengan nama, maka print nama ini yang kita apa namanya tadi definisikan ada pada urutan ke berapa. Misalkan kalau kita tuliskan nama Nita, tulis nama ada pada urutan ke I ditambah 1. Nita itu kan I.
Ini dimulai dari nol kan ya. Berarti makanya I ditambah satu. Pada daftar gitu. Break, else, pertama tidak ada pada daftar. Jadi kalau misalkan tidak memenuhi syarat ini, maka break dulu. Baru kemudian di else. Print nama tidak ada pada daftar. Jadi aluarannya, outputnya nanti seperti ini. Tulis nama, misal kita ketikkan Nita. Terus kita run lagi. Kalau misal kita run hasilnya seperti ini. Nita ada pada urutan ke-1 pada daftar. Misal kita tulis Budi, terus kita run. Ternyata hasilnya ini, Budi tidak ada pada daftar. Itu loop pakai break. Sekarang pakai continue. Apa bedanya pakai continue? Jadi kalau continue itu digunakan saat pernyataan syarat itu telah terpenuhi. Maka eksekusinya bisa langsung dilanjutkan pada perintah tersebut. Misal, X-nya list kosong. Kita mau append X gitu ya. Nah, untuk I pada range 1 sampai dengan 100 misalkan. Jadi bilangan 1 sampai dengan 100 itu kita mau cari modulo 7-nya atau kelipatan 7. I itu dibagi 7 tidak sama dengan 0. Jadi I kalau misal kita bagi 7 nggak sama dengan 0 tapi ada. Kalau ada continue. Continue maksudnya apa? Ya lanjutkan ke perintah X append I. Jadi si X-nya ini tambahin sama si I yang tadi. I yang mana? I dari range 1 sampai dengan 100 gitu. Nah, tapi yang bisa dibagi 7. Kalau dibagi 7 itu tidak sama dengan 0. Jadi modulo 7. Nggak ada sisa gitu. Setelah pembagian 7 itu sisanya 0. Modulo 7 tuh. Ya siapa ya kelipatan 7? 7, 14, dan sampai dengan 98. Kelipatan 7 antara 1 sampai dengan 100. Begitu. Nah, konversi. Jadi kita bisa apa namanya ngasih tahu si apa namanya si Jupiter kalau misal ada bilangan-bilangan yang kita ingin konversikan, kita tinggal ketik perintah-perintah ini. Kalau mau mengubah variabel A ke dalam integer ya integer atau bilangan bulat dalam kurung A. Kalau mau mengubah ke titik float, misalkan titik mengambang, ya tinggal float A. Kalau mau ke bilangan kompleks, kompleks A. A saja, misalnya A plus 0J gitu ya. Tapi kalau kompleks AB, konversinya ke kompleks A plus C. Nah, misal, tadi kita sudah definisikan di sini. Kalau kita jumlahkan A tambah B, ya tinggal 5 ditambah negatif 3,6. Otomatis nanti hasilnya 1,4 kalau kita run. Nah, misal kita mau mengkonversi si B ini kan B-nya bukan bilangan bulat ya. Tolong konversikan jadi bilangan bulat. Berarti kita tinggal perintah print integer B. Maka dia bilangan bulatnya adalah negatif 3. Ini bisa juga si AB ini kita tulis ke dalam bilangan kompleks AB yang ini. Jadi nanti gimana? Bilangan kompleks ingat A ditambah 0C. Berarti A-nya mana tadi? Ini 5 ditambah BC maksudnya ya. B-nya negatif 36C gitu. Nah, sekarang ke fungsi matematika. Ada absolut, ada maksimum, ada minimum dari sebuah barisan, ada round, maksudnya bulatkan bilangan itu ke dalam berapa desimal di belakang koma misalkan. Terus eh, ada juga perintah CMP, jadi mutlak. Nah, misal ini, B-nya itu negatif 3,6. Terus kita mau mendefinisikan C sebagai absolutnya dari B. Absolut itu apa tadi? Absolut itu harga mutlak. Harga mutlak dari 3,6 negatif ya 3,6.
Kemudian kita punya B, negatif 3,6999. Kalau kita minta, tolong dong bulatkan B ini jadi satu desimal aja di belakang komanya. Berarti nanti misal C sama dengan round B1, terus print C, dapat lain. Kemudian, misal kita punya list seperti ini, 2, 2, 2, 3, 3, 5, 4, 3, 3, 2. Kita mau coba bilang, tolong print bilangan maksimum dari barisan B. Jadi maksimumnya dari B ini apa sih? Tinggal kasih perintah max dari B ini. Kalau mau tahu minimumnya, min dari B ini. Tapi kita kasih tambahan string biar orang juga paham gitu ya. Jadi ketika kita bikin program ya apa namanya si usernya juga harus tahu apa itu maksudnya. Nah, Jupyter tuh enaknya begini. Jadi kita bisa coba ketik, kemudian kita run dulu. Nah, ketika program yang nanti sudah selesai, kita itu bisa di copy ke platform yang lain untuk kemudian di deploy atau diapain. Itu tentang Python. Kemudian biasanya nanti kita akan menggunakan modul matematika dan Python itu juga sebelum menggunakan modul matematika, mengoperasikan matematika, kita harus import dulu. Perintah importnya bisa pakai from mat import all, jadi tanda bintang ini untuk seluruh fungsi, atau importnya satu-satu, fungsi satu, fungsi dua yang mau kita import atau import mat ini untuk semuanya atau nanti biar tidak membingungkan untuk bukan tidak membingungkan ya, memendekkan apa namanya eh, perintah import mat itu bisa ditambah SM. Jadi singkatannya, nanti kita lihat di sini, misalkan format import semuanya, seluruh modul matematika kalau import ke sini. Jadi kita bisa menggunakan modul matematika, fungsi-fungsi matematika seperti log, sin, dan sebagainya. Kalau kita kasih perintah print, tolong dong Jupyter print log sin dari 0,5. Jadi di Jupyter cari sin 0,5 dulu, terus cari lognya dari sin ini, dapatlah hasilnya seperti ini. Kalau kita nggak pakai perintah mat import, from mat import, log sin ini nggak bisa dieksekusi. Nah, kemudian kalau kita pakai perintahnya from mat import log sin cost, berarti yang dieksekusi ya cuma ini aja, log sin cost. Ketika misalkan kita print perintah yang lain, maka dia akan error karena yang di awal di log apa namanya di import cuma ini. Import mat. Kalau pakai import mat aja nggak pakai from mat, import apa gitu ya. Itu nanti perintahnya matnya ini harus ikut ke fungsi gitu yang mau digunakan apa log apa sin. Nah, kemudian bedanya sama pakai SM. Jadi dia perintah matnya itu disingkat jadi M log. Kalau kita mau tahu direktorat apa sih namanya dir dari M yang ada apa fungsi-fungsinya dari M itu, maka ini fungsi-fungsinya itu ada banyak fungsi-fungsi matematika yang digunakan. Nah, ini tentang modul matematika. Satu lagi yang bisa digunakan itu NumPy. Modul NumPy itu sama aja dengan nggak sama sih maksudnya lebih kompleks modul NumPy daripada modul Math. Biasanya NumPy itu lebih ke apa namanya operasi untuk array. Array ini terdiri dari list sama type. Jadi kumpulan data juga. Misalkan A gitu kita import dulu NumPy as NP misalkan. Jadi nanti NP array pakai titik ya selalu NumPy kita bikin array, kemudian kita bikin list di situ. 2, negatif 1, misalkan negatif 1, 3. Ini kalau kita print A, dia dalam bentuk array yang seperti ini, matriks langsung. Kemudian misalkan NP array B 2, negatif 1, negatif 1, 3. Kemudian tipe datanya float. Karena nanti akan mengambang seperti ini datanya. Kemudian from NumPy import seluruhnya. Jadi kalau misalnya import seluruhnya, kita nggak harus lagi pakai yang NP. Jadi kayak tadi NP array gitu ya.
Kalau import seluruhnya tinggal langsung aja. Perintahnya kalau zero seperti ini artinya kita pengen si Python ini, pakai bahasa Python ini, Jupyter ini nanti menampilkan matriks atau array yang seluruh elemennya itu 0, ukuran 3 kali 3. Jadi kalau kita print A, ukuran 3 kali 3 kan zeros, 0, 0, 0. Kalau ini once, jadi yang nilainya itu satu, setiap listnya, tapi ukuran array-nya itu 2 kali 2 aja, satu 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 satu, kan 2 kali 2 ya, 2 ke pinggir, 2 ke atas. Kemudian array-nya juga bisa diganti-ganti, sama seperti yang namanya list itu kan bisa diganti-ganti ya. Misalkan A0, A0, A itu kan ini tadi ya, A0-nya tolong ganti, berarti yang ini ya, dengan 2 3 4 ya, otomatis ketika ada perintah ini, ketika terus kita print A, ganti 2 3 4. Kemudian kalau kita mau ganti satu dua itu berarti kan ini baris satu, kolom kedua, ini kita ganti jadi katanya 4. Maka nanti hasilnya seperti ini. 0, 0, 4 gitu. Nah, hari ini kita sampai pengenalan sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ke menu atau sesi berikutnya terkait dengan pemrograman Python. Oke, selamat belajar.